Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Afifah Falika, NIM 2102090059 dari kelas 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Diagnosis dan Pengobatan Lupus Eritematosus Sistemik. Berikut profil jurnal yang saya ambil. Pendahuluan, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) adalah penyakit autoimun heterogen yang mungkin melibatkan banyak organ berbeda dan menunjukkan perjalanan klinis yang bervariasi. Diagnosis SLE didasarkan pada temuan klinis yang khas pada kulit, sendi, ginjal, dan sistem saraf pusat, serta pada parameter serologis seperti antibodi antinuklear ANA, khususnya antibodi terhadap DSDN AE1. Demam, kelelahan, dan artralgia adalah gejala non-spesifik yang paling sering terjadi pada awal penyakit. Pembengkakan sendi tambahan atau ruam kupu-kupu, khususnya pada wanita usia subur, harus segera mempertimbangkan SLE2. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan ulasan terbaru tentang diagnosis dan pengobatan. Penelitian terdahulu. 1. Epidemiologis dan prognosis. Penyakit ini sering dimulai saat pubertas. Jika SLE didiagnosis pada pasien di bawah usia 5 tahun, mungkin ada bentuk monogenik yang langka. 2. Kriteria klasifikasi. Kriteria American College of Rheumatology (ACR) pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 dan direvisi pada tahun 1997, dapat diterapkan untuk klasifikasi SLE. Pembahasan. Diagnosa manifestasi klinis. Manifestasi klinis LE yang paling sering adalah lupus eritematosus kulit akut (ACLE) yang dapat terjadi sebagai ruam kupu-kupu atau dalam bentuk eksantema makulopapular umum. Subcutaneous lupus eritematosus (SCLE) ditandai dengan lesi kulit simetris anular pelisiklik atau populus squamous sporiaciform tanpa jaringan parut pada area punggung, dada, dan ekstensor lengan yang terpapar sinar matahari. Manifestasi LE non-spesifik termasuk antara lain lesi kulit vaskular, misalnya telangiectasia periungular, livedo-racemosa, sindrom Raynaud. Nefritis lupus adalah nefritis glomerulus, biasanya dengan proteinuria dan eritrosituria, terutama eritrosituria dismorfik, serta silinder eritrosit dalam sedimen urin ya. Berikut gambarnya, di bawahnya ada penjelasannya. A. Discopus lupus erythematosus di pipi kanan dan telinga, jaringan perut dengan batas hiperpigmentasi dan aktivitas residual, eritema preaurikular dengan keratosis di kuping, telinga, dan lesi mirip komede di meatus. Discoid lupus erythematosus DLE pada kulit kepala. Di situ di gambar B, pertemuan beberapa lesi dengan erythema hipertosus yang melekat berwarna putih, kepekaan dan jaringan parut alopecia, serta DLE pada telinga. Subcutaneous lupus erythematosus (SCLE) pada gambar C di punggung dan permukaan ekstensor lengan. Pertemuan polisiklik lesi eritematosa anular dengan pensiklan kolarete di batas bagian di tengah. Deformasi sendi tanpa erosi radiologis pada gambar D atau Charcot arthropathy. Diagnostik laboratorium. Jika SLE dicurigai berdasarkan temuan klinis, pemeriksaan laboratorium dapat mendukung diagnosis. Perjalanan SLE ditandai dengan eksaserbasi dan remisi. Diagnostik tambahan. Investigasi diagnosis lebih lanjut bergantung pada gejala SLE dan harus dilakukan bekerja sama dengan dokter spesialis dan disiplin ilmu yang sesuai. B. Perlakuan.
Pengobatan SLE didasarkan pada hasil dan beberapa uji coba terkontrol secara acak. Namun demikian, rekomendasi yang disetujui secara internasional untuk pengobatan pasien dengan SLE telah dikembangkan. Berikut tercantum pada tabel 1 dan tabel 2. Itu ya tabelnya. 1. Agen malaria. Pada setiap pasien dengan SLE, pengobatan dengan antimalaria dianjurkan kecuali kontraindikasi hidroksikloroquine dan kloroquine dilisensikan untuk pengobatan SLE. 2. Pengobatan topikal. Glukortikoid adalah pengobatan topikal pilihan untuk lesi kulit pada SLE. Glukortikoid harus diberikan hanya sekali dan tidak dalam jangka panjang, khususnya tidak untuk ruang kuku. 3. Pengobatan imunosupresif. Pengobatan imunosupresif SLE dengan keterlibatan organ terutama didasarkan pada pengalaman dengan nefritis lupus. 4. Perawatan tambahan. Pada perawatan tambahan ini hampir sama pentingnya dengan imunosupresi, adalah komedikasi yang ditentukan oleh komorbiditas seperti infeksi, arterioklosis, hipertensi, dislipidemia, diabetes, osteoporosis, nekrosis avaskular, dan keganasan. Kesimpulan pada review jurnal ini adalah kemajuan dalam diagnosis pengobatan yang dioptimalkan, juga penyakit penyerta, dan pemantauan aktivitas dan kerusakan penyakit secara teratur, jelas memperbaiki prognosis SLE. Tujuan pengobatan adalah remisi atau setidaknya meminimalisasi aktivitas penyakit dan pencegahan fase. Saat ini antimalaria adalah pengobatan dasar untuk setiap pasien SLE, sedangkan glukortikoid hanya boleh digunakan jika ada indikasi akut, jika pengurangan. Dan ini daftar pustaka yang kami ambil ya. Saya ambil. Terima kasih.